Mungkin kalau ketika SMA kamu pernah mengikuti seminar kesehatan reproduksi atau pendidikan seksual atau seks kesehatan seminar waktu di SMA, kalau itu ada, kalau Mbak Yuan pasti ada karena pernah ikut ya dari Palang Biru. Nah, yang lain mungkin kalau ada itu adalah bagian dari lembaga pemerintahan melalui lembaga pendidikan untuk berupaya memberikan edukasi. Hal ini bukan jorok atau saru ya, tapi ini pemberian edukasi untuk pelajar yang di mana generasi ke depan agar tahu tentang kesehatan reproduksinya dan bagaimana menjaga sistem reproduksinya. Apalagi di usia-usia kamu ini yang sudah punya pacar, sudah gede, pacarnya minta cium, pacarnya minta ini, loh, ya laki-laki perayu, terus jangan mau wanita digombalin. Nah, misalnya seperti itu ya, hanya digombalin hanya untuk dirayu-rayu hal itu. Nah, lembaga pendidikan sudah mulai apa, sudah memulai untuk memberi edukasi pada pelajar. Nah, untuk lembaga khusus perempuan, KPPAI, kalau di Polres itu ada unit PPAI, Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia. Nah, itu salah satu lembaga yang menangani menegakkan istilahnya melindungi perempuan dan anaknya. Saya kira negara juga sudah cukup bagus untuk melindungi keberadaan perempuan dan anak Indonesia ini. Jadi istilahnya tindakan pencegahan atau preventifnya itu. Nah, tetapi kalau memang selama ini istilahnya poster-poster di jalan tentang pernikahan dini itu memang masih jarang, tapi mungkin bisa dijumpai di lingkungan kesehatan mungkin atau di dinas sosial mungkin. Itu sering kita jumpai poster-poster yang mengangkat tentang pernikahan dini. Nah, hal ini juga bagian dari lembaga yang menangani perempuan agar perempuan itu istilahnya terlindungi lah. Terus kemudian apakah menikah itu menjadi jalan satu-satunya ataukah terdapat jalan lain yang memang lebih baik bagi pihak perempuan maupun laki-laki? Ya selama ini memang realitanya begitu. Kalau sudah terjadi antara dua pasang ini, memang solusinya adalah menikah. Itu penanganan kasus umumnya seperti itu. Mungkin kalau eh, langkah lain yang lebih baik, ya saya kira saya sendiri belum menemukan. Yang jelas, pendidikan agama, pendidikan orang tua, dan sekolah, serta bekal pribadimu itu dikuatkan. Itu salah satu tameng yang pertama untuk melindungi dirimu sendiri, baik laki-laki maupun perempuan. Kalau alternatif yang lain mungkin ya misalnya sudah terlanjur hamil, terus belum waktunya menikah, sudah anakmu dikeluarkan. Lalu di masyarakat itu terjadi mental lagi, nggak ada bapaknya, wah, apa nggak lebih sakit? Ya kalau pertanyaan itu saya agak sulit ini jalan yang terbaiknya. Tapi kurang lebih ya begitu. Eh, salah satunya ya, bekal diri tadi ya, supaya kita tidak terjumus ke hal itu. Dan kita berpikir panjang luas, ada saatnya pernikahan itu terjadi. Kalau sudah terjadi gimana? Ya umumnya begitu, menikah. Atau kalau orang tua nggak setuju, si anak ditunggu sampai lahir, kemudian baru mencari pasangan yang mau menerima apa adanya dan sesuai. Tapi harapannya jangan ya. Oke begitu untuk pertanyaan nomor berapa tadi? Empat ya. Ya, mungkin bisa dilanjut.
Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya atas pertanyaan Mas Genta, tadi pertanyaan yang keempat. Kemudian kita lanjut saja karena keterbatasan waktu juga. Kita lanjut ke pertanyaan yang kelima. Untuk pertanyaan yang terakhir juga akan dibacakan oleh Mas Edo Yaurel Pangestu. Kepada Mas Edo, waktu dan tempat saya persilahkan. Oke, sebelumnya terima kasih atas waktu yang diberikan untuk saya bertanya. Nah, pertanyaan saya, apakah Bapak mengetahui beberapa program yang mungkin dilakukan oleh lembaga dalam membela hak perempuan? Lalu, apakah program tersebut berhasil? Apakah terdapat kemungkinan bahwa program tersebut gagal? Lalu juga, upaya apa yang dilakukan lembaga untuk bisa menyukseskan program tersebut? Itu saja. Oke, baik. Ini saya hampir sama mengulang ke pertanyaan yang ketiga, hampir kurang lebih hampir sama. Program yang dilakukan istilahnya lembaga negara untuk membela hak perempuan ini, saya itu saya sampaikan melalui Komisi Perlindungan Perempuan dan Anak Indonesia, melalui Dinas Pendidikan, itu juga sudah disampaikan bahwa agar sistem reproduksi yang kita miliki selama pelajar ini benar-benar kita jaga. Nah, program ini sebenarnya sudah berjalan cukup lama. Bahkan di sekolah itu ada penilaiannya. Apakah ada seminar tentang ini itu ada. Ini salah satu kontrol negara dalam menangkap kasus pernikahan dini di Indonesia yang dimana banyak yang selalu menjadi korban untuk perempuan. Ya sebenarnya bapak pun juga ada, tapi ke apa lebih banyaknya yang korban itu perempuan. Nah, tetapi program itu kalau kita amati ya kalau berjalan 100% tidak juga. Nyatanya setiap tahun tadi dari apa istilahnya hasil kajian tadi kan masih ada berapa persen, berapa ribu perempuan yang mengalami pernikahan dini. Nah, kalau berhasil sebelumnya juga belum. Apalagi sekarang ini dampak teknologi, dunia digital, handphone yang marak ini kan lihat real video sehari-hari melihat cara berpacaran orang tentang video di real video tuh oh kayak gini ya terus mengundang hasratmu nah itu salah satu faktor teknologi yang salah satunya membuat gagal kalau benar-benar kalau kita tidak dibekali pikiran iman dan hawa nafsu yang kuat maka hal ini percuma mau disosialisasikan lewat apa saja yang paling utama itu adalah bekal dari dalam dari diri dan komitmen pribadi agar untuk menjaga istilahnya pribadinya sendiri. Nah, ini program ini ada, bahkan poster-poster terbentang, baliho-baliho terbentang, bahkan mungkin ada grup media sosial yang atas nama perempuan yang selalu mengkampanyekan tentang dampak pernikahan dini. Itu ada. Nah, kalau berhasil tidaknya itu berdasarkan tadi analisis tadi ya mengurangi kalau berhasil 100% belum. Tapi kalau tidak ada penggiat-penggiat hal itu dimungkinkan gagal. Kemudian yang terakhir, upaya apa yang dilakukan lembaga untuk menyukseskan program tersebut? Upaya apa? Nah, sebenarnya upayanya itu sudah saya sampaikan tentang dari pertanyaan nomor tiga tadi ya, itu salah satu upayanya. Yang mungkin kalau dari saya pribadi, kita kan diwajibkan beragama ya. Nah, itu kita itu istilahnya rajin lah untuk urusan keimanan, yang dimana nanti akan saling menguatkan di situ dengan bekal iman yang kuat
Jadi melalui lembaga keagamaan sebenarnya bisa untuk membentuk dan juga untuk mencegah marak kasusnya pernikahan dini. Masih ada pertanyaan lagi nggak di nomor 5 ini? Kayaknya tadi panjang ini. Sudah terjawab, Pak. Saya Oh, rasa sudah. sudah, Mas. Ya. Karena pertanyaan itu nomornya 5 tapi beranak cucu. Seperti kalau saya buat soal dimarahin Yuan tuh. Hmm. Baik, eh, Begitu yang dapat saya sampaikan, Mas dan Mbak semuanya. Mungkin kurang menuju sasaran ya, saya mohon maaf karena berdasarkan pemikiran saya, sepenangkapan saya. Waktu saya kembalikan kepada kalian semua. baik. Terima kasih untuk Pak Toro telah bersedia dan telah membimbing kami, telah memberikan referensi serta memberikan ilmu pengetahuan yang baru bagi kita semua, terutama anak-anak muda di sini, bagi kita yang notabene adalah generasi penerus bangsa yang pastinya harus kita jaga. Kami berterima kasih dan waktu selanjutnya saya serahkan pada moderator yang kedua, ada Mbak Yuan. Silakan untuk memberikan kesimpulan pada kesempatan sore hari ini. Baik, terima kasih untuk waktu yang telah disediakan bagi saya. Saya mengucapkan terima kasih juga kepada Bapak Ignatius Sumantoro yang telah berkenan dan bersedia menjadi narasumber untuk tugas kelompok kewarganegaraan kami tentang dengan mengangkat tema keadilan sosial, yaitu pernikahan dini kepada perempuan. Dan di sini melalui kelima pertanyaan tadi, saya ingin menyimpulkan beberapa jawaban yang telah diberikan kepada Bapak Toro, yaitu melalui semua pertanyaan dan jawaban yang telah diberikan, kita dapat simpulkan bahwa pada dasarnya pernikahan dini pada perempuan ini kurang baik dan memang kita sebagai laki-laki dan perempuan itu harus saling menjaga diri, saling menguatkan iman dan membekali diri dari segala hal-hal yang telah diprogramkan oleh pemerintah, baik dari masyarakat kepada masyarakat dan dibekalkan lewat iman oleh keluarga dan sekolah lewat seminari. Semoga upaya-upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah semuanya dapat berjalan dengan baik secara perlahan. Dan terima kasih juga kepada Bapak Toro telah memberikan jawaban kepada kami. Semoga apa yang sudah diberikan oleh Bapak Toro, jawaban yang sudah diberikan Bapak Toro bisa menjadi hal yang baik dan pembelajaran bagi kami semua. Untuk selanjutnya, karena memang ada keterbatasan waktu dari Zoom, dan ini sudah merupakan puncak acara dan semua pelaksanaan pertanyaan sudah terjawab, maka dari itu kita semua akan menutup dengan doa penutup. Kepada yang bertugas untuk waktu dan tempat, kami persilakan. Baik, Pak Toro dan teman-teman sekalian, mari kita tutup rapat Zoom kali ini dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, kami baru saja telah selesai mengadakan rapat Zoom pada kali ini. Terima kasih kami ucapkan atas penyertaan-Mu sehingga rapat kami pada hari ini telah dapat berjalan dengan baik. Dan juga sehingga apa yang Pak Toro berikan dapat berguna bagi kami dan juga bagi sesama. Tuhan berkatilah kami dalam melanjutkan aktivitas kami kembali, serta Kau lindungi kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima Baik, kasih kepada terima kasih. Saudara Cevi. Terima kasih juga kepada Bapak Toro yang sudah berkenan untuk hadir. Terima kasih untuk para penanya yang telah memberikan pertanyaan kepada Bapak Toro. Mungkin recordnya akan saya matikan